Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ulfa Koto, NPM 2108260037. Saya berasal dari kelas A, ingin mempresentasikan tugas mind map semester antara pada blok endokrin dan metabolisme. Sebelumnya saya akan mengambil judul mind mapnya itu hormon tiroid, vitamin K, dan juga jalur pentosa fosfat. Di mana hormon tiroid ini seperti kita ketahui dia berasal dari kelenjar tiroid, di mana hormon tiroid ini menghasilkan hormon yaitu T3 dan T4. Di mana T3 dan 4 ini dihasilkan oleh folikel, di mana bahan dasar folikel ini yaitu diperoleh dari makanan dan minuman yaitu yodium. Nanti yodium ini yang dikonsumsi akan diubah menjadi ion yodium yaitu iodida yang masuk secara aktif ke dalam sel kelenjar dan juga dibutuhkan ATP sebagai sumber energi. Lalu hormon tiroid ini juga dapat kita ketahui bahwa hormon tiroid ini adalah hormon amina yang disintesis dan dilepaskan oleh kelenjar tiroid. Hormon ini dibentuk ketika satu atau dua molekul iodin disatukan dengan glikoprotein besar yang disebut triglobulin yang disintesis di kelenjar tiroid dan juga mengandung asam amino tirosin. Lalu kemudian hormon tiroid ini mempengaruhi kecepatan metabolisme tubuh melalui dua cara. Yang pertama itu eh, adalah merangsang hampir setiap jaringan tubuh untuk menghasilkan protein. Yang kedua untuk meningkatkan jumlah oksigen yang digunakan oleh sel. Lalu kemudian ada mekanisme dari kerja hormon tiroid, di mana bentuk aktif dari hormon tiroid ini adalah T3, di mana sehingga T4-nya harus diubah dulu menjadi di T3 untuk mendapatkan berfungsi normal. Perubahan dari T4 menjadi T3 ini melalui proses deiodinasi, yakni pengelepasan yodium dari cincin T4 dengan bantuan enzim deiodinase. Ada tiga jenis enzimnya ini, yaitu D1, D2, dan juga D3, dengan fungsi dan keistimewaannya itu masing-masing. Lalu kemudian tadi kan hormon tiroid ini bahan folikel itu berasal dari yodium, di mana dapat kita ketahui ada namanya metabolisme yodium, di mana yodium ini merupakan bahan dasar yang penting untuk disintesis oleh hormon tiroid. Yodium ini masuk ke dalam tubuh melalui makanan dan minuman sebagai iodida atau iodat, di mana iodat ini diubah menjadi iodida di lambung, kemudian akan diabsorpsi. Yodium ini terdapat banyak pada permukaan tanah dan juga merupakan endapan dari yodium yang terikat air hujan sebagai akibat penguapan air laut yang banyak mengandung yodium. Lalu kemudian dapat kita ketahui hubungan antara yodium dengan fungsi tiroid. Seperti halnya di mana defisiensi yodium ini akan menyebabkan munculnya goiter, kemudian kreatin, gangguan pertumbuhan, dan juga perkembangan. Yodium ini eh, masuk ke dalam tubuh diserap dalam bentuk iodin, dan yodium dan diserap oleh kelenjar tiroid minimal 60 mikrogram per hari. Lalu kemudian eh, vitamin K, di mana kita ketahui vitamin K ini eh, yang tergolong dalam kelompok vitamin K itu ada naftoquinone tersubstitusi polisoprenoid, kemudian ada vitamin K3 yaitu senyawa dari induks dari vitamin K2, di mana tidak ditemukan di dalam bentuk alami, tetapi jika diberikan secara in vivo senyawa ini akan mengalami alkilasi menjadi salah satu menaquinone atau vitamin K2. Lalu kemudian penyerapan dari vitamin K ini memerlukan penyerapan lemak yang normal, di mana dari malabsorpsi lemak ini merupakan penyebab paling sering timbulnya defisiensi vitamin K. Lalu derivat dari vitamin K ini dalam bentuk alami hanya didapat bila ada garam-garam empedu seperti lipid atau lainnya, dan kemudian didistribusikan dalam aliran darah lewat sistem limfatik dalam kilomikron. Di mana kita ketahui kalau vitamin K ini ternyata hanya terlibat dalam pemeliharaan kadar normal faktor pembekuan darah, yaitu pembekuan darah 2, kemudian pembekuan darah
7, 9, dan juga 10. Lalu kemudian vitamin K ini cara kerjanya itu di mana dia bekerja sebagai kofaktor enzim karboksilase yang membentuk residu alfa karboksiglutamat dalam protein prekursor. Kemudian reaksi karboksilase ini yang tergantung pada vitamin K akan terjadi dalam retikulum endoplasmik. Banyak jaringan dan memerlukan oksigen molekuler, karbon dioksida, serta hidrokuinon. Vitamin K dan di dalam siklus ini adanya produk 2,3 epoksida dari reaksi karboksilase diubah menjadi enzim 2,3 epoksida reduktase menjadi bentuk kuinan vitamin K dengan menggunakan zat pereduksi di tiol yang masih belum teridentifikasi. Lalu kemudian ada yang terakhir itu jalur pentosa fosfat, di mana jalur pentosa fosfat ini merupakan jalur metabolisme alternatif untuk oksidasi glukosa dan tidak adanya ATP yang dihasilkan. Produk utamanya itu NADPH dan ribosa 5 fosfat. Jalur pentosa fosfat adalah jalur yang disintesis 3 fosfat pentosa, yaitu ribosa 5 fosfat, ribulosa 5 fosfat, ribose 5 fosfat, dan juga silulosa fosfat. Jalur pentosa fosfat ini berlangsung di jaringan hepar, lemak, korteks adrenal, tiroid, dan juga eritrosit, dan kelenjar mamae. Lalu kemudian dapat kita ketahui kalau lintasan pentosa fosfat ini merupakan jalur alternatif untuk metabolisme glukosa. Lintasan ini tidak menghasilkan ATP, tetapi mempunyai dua fungsi pada lintasan fosfat ini. Yang pertama itu sebagai review sintesis reduktif, kemudian mencegah stres. Lalu kemudian seperti review sintesis reduksi tadi, di mana dia seperti biosintesis asam lemak dan steroid. Lalu pentosa fosfat ini memiliki dua fase,